Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan semuanya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Ya, eh, kembali kita belajar bersama teman-teman ya. Belajar bersama untuk kali ini kita coba mempelajari white papernya daripada Pi Network teman-teman. Karena kenapa? Karena memang pondasi dari Pi Network ini adalah tentunya white paper seperti halnya project lain ya. Setiap project itu pasti memiliki white paper. Termasuk juga yang kita ketahui Indonesia sedang mempersiapkan white papernya untuk apa? Untuk rupiah digital ya. Untuk rupiah digital harus ada white papernya dan nanti disetujui oleh BI, kemudian lalu diaplikasikan ya. Jadi white paper itu adalah salah satu acuan dasar daripada sebuah project atau sebuah institusi tertentu ya, artinya seperti itulah kurang lebih. Kembali ke Pi Network teman-teman. Jadi di sini banyak sekali ya warna-warni di luaran sana memahami Pi Network dengan beragam ya. Jadi padahal patokan sudah ada di white paper, kemudian ada di roadmapnya, target-targetnya. Roadmap itu adalah sebuah peta di mana proyek itu melangkah hari ini, misalkan hitungan hari lah, contoh misalkan hari ini mau ngapain, ada di situ petanya ya. Kemudian lusanya mau ngapain, kemudian hari ketiga mau ngapain, hari keempat, seperti contoh seperti itulah sederhananya. Namun di roadmap itu kan jelas tahun sekian ya. Misalkan ada yang menggunakan kuartal, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Nah, seperti itu. Kuartal 4 apa, mau ngapain ya kan? Project itu targetnya apa dan bagaimana. Termasuk juga Pi Network teman-teman ya. Pi Network ini tentunya punya roadmap yang jelas, white paper lebih white paper itu saya misalkan seperti ini untuk sederhananya biar lebih tahu ya, biar lebih biar lebih paham kita sama-sama ya. Karena yang saya pelajari bahwa white paper ini sederhananya seperti sebuah proposal ya. Ketika kita mau mengajukan sesuatu, misalkan kita kepada investor, tentunya harus ada proposal. Agar apa? Agar investor itu adalah tertarik dengan proyek yang ditawarkan. Nah, menumbuhkan sebuah ketertarikan daripada investor itu tentunya mereka menilai daripada kualitas white papernya. White papernya menarik nggak nih? Kemudian memiliki progres yang bagus nggak ke depannya? Masa depannya seperti apa? Dilihat dari white paper. Ketika di white papernya itu banyak ketidakjelasan, kemudian dianalisa banyak misalkan aturan yang tumpang tindih atau masa depannya yang belum jelas arahnya kemana. Nah, ini kemungkinan minat daripada investor atau komunitas juga akan ragu gitu loh, karena kita melihat daripada white paper. Nah, kejelasan dari white paper inilah merupakan sebuah pondasi dari powernya sebuah project teman-teman. Karena modal utama itu kita mau menawarkan sebuah project, white papernya juga asal-asalan ya nggak ada hasil ya. Tapi ketika white paper itu jelas didukung dengan roadmap yang jelas, maka keduanya saling mendukung, akhirnya menumbuhkan minat daripada investor atau masyarakat umum ya. Artinya seperti itu kurang lebih. Nah, maka itu informasi-informasi di luaran sana wajar ya, wajar banyak yang berbeda, bahkan bukan hanya berbeda teman-teman ya, bukan hanya berbeda saja, bahkan yang tidak percaya pun banyak. Kita nggak usah aneh, sebuah proyek apapun itu, proyek yang manusia buat itu sudah pasti ada pro kontra, ada hitam putih, itu udah biasa ya. Termasuk juga ini, apapun itu proyeknya, apapun itu misinya, semulia apapun itu udah pasti ada. Yang tidak percaya ada, mustahil lah bahasanya, impossible lah, hoak lah, penipu lah, bohong lah dan sebagainya, sudah banyak sekali ya, tanpa mau memahami dulu sebetulnya white papernya, dibaca dari awal sampai akhir dipahami. Nah, gitu. Jadi makanya saya biarlah untuk konten yang menginformasikan seperti
acara kirab merah putih, ada di channel-channel teman-teman yang lain ya. Saya sebenarnya banyak video yang kirab ini pengen saya upload, tapi saya pikir ya biar sudah banyak kok yang lain kirab yang kemarin itu luar biasa sekali apresiasi daripada komunitas Painetek ikut dalam kirab ya bendera kita kenegaraan kita. Saya rasa ini kita patut apresiasi juga ya, dan itu hal seperti itu pun ya, hal seperti itu pun jadi juga bahan gorengan gitu ya. Jadi udah nggak aneh lah, apapun yang dilakukan sudah pasti ada kontraknya ya. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita coba ini mungkin ya karena white paper ini panjang sekali, jadi kemungkinan besar videonya akan dibagi beberapa part ya. Jadi ada part 1, part 2, part 3, karena kalau untuk dijadikan satu video ini kemungkinan tidak akan akan terlalu lama, tidak akan cukup ya. Artinya satu video terlalu lama. Jadi saya mungkin dibatas saja beberapa part ya. Oke teman-teman, kita langsung mempelajari daripada white paper ya teman-teman ya. Oke, nah ini white paper, ini udah terjemahan bahasa Indonesianya ya, karena memang untuk aslinya itu bahasa Inggris ya. Di sini memang di sana juga tertera kata pengantar. Seiring dunia menjadi semakin digital, cryptocurrency adalah langkah alami ya berikutnya dalam evolusi mata uang. Nah, ini harus dipahami juga evolusi mata uang. Jadi jangan diartikan langsung mata uang itu adalah uang fiat. Ya, beda uang fiat yang didigitalkan. Nah, dengan ini evolusi mata uang. Evolusi itu kan pemahaman evolusi itu adalah sebuah perubahan. Sebuah perubahan yang tadinya A menjadi A plus. Misal C plus lah. Artinya seperti itu kurang lebih. Jadi evolusi itu adalah sebuah perubahan. Perubahan dari bentuk A ke bentuk B ke bentuk C seperti itu ya. Jadi ini masih umum. Artinya seperti yang ulama kita bilang Ustadz Abdul Somad bahwa dulu itu ada barter sebelum ada uang ya. Setelah barter itu ada yang namanya pembayaran pakai uang fiat ya, artinya dari mulai dirham ya seperti itu, koin-koin ya, koin-koin dirham itu terbuat dari logam. Kemudian yang ketiga kertas ya. Nah, ini menggunakan kertas ya, uang fiat itu tadi. Uang fiat dari logam ke kertas kan. Nah, dari sekarang yang keempat adalah ya masanya digital ya. Jadi ini tidak bisa dipungkiri teman-teman. Perubahan atau evolusi mata uang ini sudah pasti akan terjadi ya. Kita mau mangkir seperti apapun, zaman itu tidak bisa kita tahan. Ya, teknologi itu tidak bisa kita tahan. Pola pikir manusia yang memiliki keahlian untuk melakukan evolusi mata uang itu tidak bisa kita tahan. Terlebih kita hanya sebagai warga negara ya, bukan operator daripada pelaku evolusi itu sendiri ya. Kita hanya mengikuti adanya perubahan. Oke, kita lanjut. Pi adalah mata uang digital pertama untuk orang biasa. Nah, ini mata uang digital pertama untuk orang biasa. Mata uang di sini ada dua pemahaman. Makanya kita harus pahami dulu nanti white papernya yang dimaksud dengan mata uang digital ini kan orang banyak persepsi ya mata uang digital ini sama dengan kripto. Cryptocurrency itu bisa dikatakan uang digital. Ya, ada yang berpahaman seperti itu teman-teman. Ada juga yang mengklasifikasikan bahwa kripto ya kripto. Mata uang digital ya mata uang digital, uang fiat yang didigitalkan, seperti itu. Nah ya, makanya pemahaman kripto arahnya kemana nanti kita baca white papernya, oke? Nah ini tujuannya adalah mata uang pertama untuk orang biasa. Nah, tertera orang biasa ini artinya tidak hanya orang-orang borju saja, tidak hanya orang-orang kaum elit saja yang menggunakan mata uang digital atau kripto ini ya, seperti itu. Jadi ini tujuannya adalah ingin masuk ke berbagai lini lapisan masyarakat di dunia ya, yang mewakili langkah besar ke depan dalam penerapan cryptocurrency di seluruh dunia. Nah, jadi seluruh dunia, jadi targetnya adalah menerapkan daripada cryptocurrency di seluruh dunia dengan adanya memudahkannya akses kepemilikan dari cryptocurrency menggunakan mining di via handphone
Artinya kita menggunakan handphone sudah memiliki cryptocurrency dengan mudah dan masuk siapapun masyarakat pasti menggunakan handphone. Nah, seperti itu. Makanya menggunakan teknik teknologi terbarukan, Nicholas menemukan bagaimana caranya tersalurkan kepada lapisan masyarakat terbawah. Ya udah menggunakan handphone berarti kan. Nah, namun di sana kan tidak serta-merta karena ada teori penambangan sebelumnya, ada apa namanya, frame of work. Nah, itu menggunakan yang dulu ya, yang Bitcoin gunakan. Nah, ini makanya ini tidak menggunakan seperti itu. Jadi menggunakan handphone. Oke, misi kami. Nah, ini misinya teman-teman. Membangun platform cryptocurrency dan kontrak pintar ya, dan kontrak pintar yang diamankan dan dioperasikan oleh orang biasa. Artinya kendati pun kita belum memahami kontrak pintar seperti apa, namun ini bagian daripada teknologi ya, teknologi masa kini yang menggunakan sebuah kontrak pintar itu berupa sebuah kode teman-teman, kode atau rumus tertentu itu yang berhubungan dengan algoritma kripto blockchain ya. Jadi di sana akan lebih aman tentunya. Ya, itu gambarannya saja. Itu untuk misinya ya, misi daripada cryptocurrency menggunakan kontrak pintar tapi dioperasikan oleh orang-orang biasa, artinya masuk ya. Kemudian visinya adalah membangun pasar peer to peer paling inklusif di dunia. Dipicu oleh Pi, cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia. Ya, artinya visinya adalah ingin Pi ini menjadi cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia. Ya, tujuannya tetap number one ya. Nah, itu pangsa pasarnya adalah peer to peer ya, peer to peer tapi paling inklusif. Nah, perhatian di sini ada perhatiannya ya. Untuk membaca yang lebih mahir karena misi Pi adalah seinklusif mungkin ya, karena dilihat dari misi visinya adalah tujuannya seinklusif mungkin, kami akan mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan awal blockchain kami ke tanah pengharapan. Artinya ini kan diartikan oleh translator ya, translator. Jadi bahasanya seperti ini. Jadi saya tidak apa namanya, translatornya tidak merubah, tidak mengurangi, tidak melebihi. Mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan awal blockchain kami ke tanah pengharapan. Artinya tanah pengharapan itu masyarakat yang memiliki harapan untuk ada perubahan daripada evolusi mata uang ya digital menggunakan teknologi blockchain seperti itu. Nah, pendahuluan mengapa cryptocurrency penting? Ya, pertanyaannya mengapa cryptocurrency penting? Saat ini transaksi keuangan harian kami bergantung pada pihak ketiga yang terpercaya untuk memelihara catatan transaksi. Misalnya, ketika Anda melakukan transaksi bank, sistem perbankan mencatat dan menjamin bahwa transaksi tersebut aman dan dapat diandalkan. Nah, pertanyaannya seaman mana? Karena banyak perbankan-perbankan atau bank-bank oknum-oknum bank yang membawa kabur uang nasabahnya, itu udah banyak. Nah, itu karena pihak ketiga ya. Tapi kalau untuk blockchain tidak bisa seperti itu. Nah, demikian juga ketika Cindy mentransfer $5 contoh ini ya. Ketika Cindy mentransfer $5 ke Steve menggunakan PayPal misal. PayPal menyimpan rekor ya, menyimpan atau nominal di sini ya. Nominal sentral $5 yang didebit dari akun Cindy. Nah, jadi PayPalnya debit punya Cindy $5 dikirim ke Steve ya, $5 yang dikreditkan ke Steve. Perantara seperti bank, PayPal dan anggota lain dari sistem ekonomi saat ini memainkan peran penting dalam mengatur transaksi keuangan dunia. Nah, jadi itu apa namanya, mengatur transaksi keuangan dunia ya, karena perannya adalah peran ekonomi yang saat ini menggunakan perbankan yang sudah berjalan ya. Namun peran perantara yang dipercaya ini juga memiliki keterbatasan teman-teman, seperti itu ya informasinya di sini. Pendapatan nilai yang tidak adil ya, perantara ini mengumpulkan miliaran dolar dalam menciptakan kekayaan, jelas teman-teman ya.
Batas pasar PayPal adalah 130 miliar dolar batas pasar PayPal, tetapi hampir tidak memberikan apapun kepada pelanggan mereka. Ya nggak ada. Apa ada bonus nggak yang menggunakan PayPal? Kebetulan saya juga menggunakan PayPal teman-teman ya. Jadi ketika kita menggunakan jasa PayPal tidak ada artinya keuntungan mereka ya buat mereka pencipta PayPal ya. Jadi di sini pasarnya aja sudah 130 dolar miliar dolar. Artinya besar sekali cakupannya, tetapi tidak ada effort daripada pengguna itu sendiri. Nah, jadi gitu ya. Terlebih orang-orang biasa di dunia seperti itu. Yang uangnya sementara uang-uang orang itu yang menggunakan PayPal itu mendorong proporsi yang berarti dari ekonomi global. Semakin banyak orang yang tertinggal ya. Biaya, nah ini yang berhubungan dengan biaya. Bank dan perusahaan membebankan biaya besar untuk memfasilitasi transaksi. Ya, jelas karena setiap transaksi kena biaya. Kita transfer misalkan taruh rupiah, kita dari BRI ke BCA aja 5.000 misalkan. BRI ke Mandiri 5.000 seperti itu kan. Itu kena biaya. Akhirnya ketika dikumpulkan kemana uangnya ya kita nggak tahu kan. Digunakan mungkin ya untuk operasional mereka atau bagaimana saya kita nggak pernah ada report atau laporan seperti itu. Artinya jumlah penduduk dikali satu orang 5.000 sekali transaksi itu udah berapa miliar ya, udah berapa miliar dolar ya. Biaya-biaya ini seringkali berdampak secara tidak proporsional pada populasi berpendapatan rendah yang memiliki alternatif paling sedikit, jelas ya. Jadi memang ketika ketemu dengan orang-orang yang ingin menggunakan jasa perbankan seperti itu dan memang terkena misalkan lagi mepet-mepetnya nih, belum ngitung juga dia, akhirnya transaksinya segini, sementara dia harus melakukan lebih daripada 3 transaksi, misalkan satu transaksi 5.000 kali 3 udah 15.000 misal kalau rupiah seperti itu. Jadi akhirnya dihitung, mikir-mikir nih gimana caranya kan gitu. Nah ini merupakan sebuah beban buat masyarakat ya. Kemudian yang ketiga tadi biaya, keamanan. Nah ini ya, jadi maksud daripada tujuan Pi Network ini membahas dulu nih. Pertama permasalahan biaya. Kemudian yang ketiga tadi yang pertama apa? Yang tadi pendapatan ya. Yang kedua biaya, yang ketiga keamanan nih. Keamanan, jika perantara tertentu yang terpercaya memutuskan bahwa Anda seharusnya tidak dapat memindahkan uang Anda, itu dapat membatasi pergerakan uang Anda. Artinya gimana? Artinya perantara tersebut misalkan menolak daripada transaksi kita, uang kita nggak bisa pindah teman-teman. Nah karena tersentral gitu loh, jadi ada pihak ketiga yang mengatur, ini juga problem. Sementara kita inginnya transfer atau dana kita ingin pindah ke mana, ke si A misalkan atau ke si B ya, sementara pihak ketiga tidak membantu atau tidak mendukung. Nah ini problem juga, apakah mungkin teknis atau mungkin regulasi atau apa seperti itu ya. Nah kemudian selanjutnya yang keempat adalah perizinan. Nah ini kurang N ya, perizinan. Perantara terpercaya berfungsi sebagai penjaga gerbang yang mempunyai kewenangan mencegah siapapun menjadi bagian dari jaringan. Artinya adalah ini memiliki fungsi atau gerbang kewenangan yang memang mencegah siapapun menjadi bagian dari jaringan. Tidak bisa. Artinya di sini terlepas daripada hacker ya, tidak bisa asal bisa memfungsikan daripada akunnya sendiri ya, kewenangannya itu. Nah, tercegah di sini ya, mencegah siapapun menjadi bagian dari jaringan. Ya, kalau memang dia tidak ikut serta sebelumnya daripada pemilik jaringan, kalau untuk di blockchain, nah orang yang di luar itu nggak bisa, ya nggak bakalan bisa lah artinya. Kemudian ini nama samaran, maksudnya mungkin nama samaran ini apa ya? Nama samaran ini apa ya teman-teman ya? Ya udahlah anggap nama samaran pada saat masalah privasi. Nah ini tentang privasi berarti ya teman-teman, mendapatkan urgensi yang lebih besar ya, urgensi yang lebih besar. Penjaga gerbang yang kuat ini dapat secara tidak sengaja mengungkapkan atau memaksa Anda untuk mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan tentang diri Anda daripada yang Anda inginkan. Artinya betul, jadi ketika misalkan teman-teman transfer 1 miliar, ya itu pihak-pihak bank pasti dipertanyakan uang dari mana, untuk apa, ya hasil apa. Nah ini ngeribetin, ngelamain prosesnya akhirnya. Jadi mau mencairkan uang 1 miliar 2 miliar itu akhirnya bisa 2 minggu atau 1 minggu paling cepat baru bisa, itu pun dengan beberapa tahap prosedur yang harus dilalui. Nah ini juga kendala juga. Nama samaran itu artinya mungkin di sini apa namanya
kita ya sebagai pemilik akun ya, artinya nama nama kita ada di sana, ada di perbankan, artinya mungkin seperti itu ya. Ketika kita pahami barusan yang ini ya seperti itu adanya. Jadi ketika teman-teman kirim 1 miliar 2 miliar, ini kendala juga akhirnya, tidak secepat yang kita harapkan kalau melalui perbankan atau pihak ketiga yang tersentralisasi ya. Oke teman-teman, ini udah 19 menit ya. Oke lah, kita lanjut dulu sedikit lagi ya untuk part 1 ini. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Yang penting kita saling memahami ya, saling memahami daripada Pi Network white paper Pi Network ini. Karena kenapa? Karena ini penting teman-teman, biar kita paham gitu loh. Yang di white paper itu apa isinya? Sistem uang elektronik peer to peer. Nah, ini maksudnya daripada Pi Network ini adalah sistem uang elektronik peer-to-peer yang diluncurkan pada tahun 2009 oleh programmer anonim. Ini maksudnya teknologinya ya, penemunya ya anonim atau kelompok Satoshi Nakamoto dulu. Adalah momen penting bagi kebebasan uang untuk pertama kalinya dalam sejarah ya. Satoshi Nakamoto itu adalah penggagas pertama kali daripada uang digital, yaitu Bitcoin ya. Untuk pertama kali dalam sejarah orang, namun sebelum dilanjut, namun Satoshi Nakamoto ini informasinya kan sebelum merampung proyeknya itu dia sudah meninggalkan daripada proyeknya pertengahan jalan kalau nggak salah. Nah, ketika itu tahun 2000 berapa ya? 2000, iya betul, 2009. 2009 ini kan dia proyek diluncurkan, namun nggak lama, jarak 2009 akhir ya kalau nggak salah, saya waktu itu di Jakarta Selatan kerja, informasi bahwa Satoshi Nakamoto pecah kongsi lah intinya. Satoshi Nakamoto akhirnya pulang ke Jepang dan nggak pernah ditemukan lagi. Nah, ini juga apa namanya, sejarah ya, histori. Orang dapat dengan aman bertukar nilai. Ini ya momennya ya daripada hasil teknologi Satoshi Nakamoto tanpa memerlukan pihak ketiga atau perantara terpercaya ya. Membayar dalam Bitcoin berarti bahwa orang-orang seperti Steve dan Cindy yang tadi dicontohkan dapat saling membayar secara langsung melewati biaya institusional. Penghalang dan gangguan melewati itu ya, melewati institusional, melewati penghalang, melewati gangguan, dia langsung Steve ke Cindy, Cindy ke Steve, langsung blast wis gitu, tanpa ada embel-embel ribet biaya dan sebagainya, makan waktu juga ya. Bitcoin benar-benar mata uang tanpa batas ya saat itu, sampai saat ini memberdayakan dan menghubungkan ekonomi global baru ya, berkat apa? Berkat Satoshi Nakamoto teman-teman. Oke ya. Oke, ini 20 menit ya untuk pengantar buku besar terdistribusinya. Next di part 2 teman-teman ya. Sampai sini dulu kita ambil kesimpulan bahwa ini kita memahami dulu daripada basicnya white paper ya, white paper Pi Network. Oke teman-teman, next kita lanjut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.